kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil kamil wa ala alihi wa ashabihi la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Amma ba'd, qala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, usikum bittaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Sadaqallahu al-azim al-karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Al-Mukarram Pangarsa Bapak Haji Abdurrahman beserta ibu dan keluarga selaku Sohibul Bait, selaku pimpinan Majlis Zikir Al-Hayat, kita doakan semoga beliau dan keluarga oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat istiqomah beribadah kepada Allah, selalu dianugerahi kesehatan yang barokah, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya, putra putrinya, anak cucunya, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang al-fakir hormati para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah Majlis Zikir Al-Hayat, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 29 di bulan Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2024, kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis zikir yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam petunjuk Allah, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita,
mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah. Tentu setiap kita sebagai orang mukmin sangat ingin keimanan yang ada di dalam hati kita mencapai tingkat kesempurnaan dan mencapai tingkat keabdolan. Itu yang kita inginkan. Siapa orangnya yang tidak mau imannya sempurna? Siapa orangnya yang tidak mau keimanannya mencapai tingkat keabdolan menurut Allah dan Rasulnya? Tentu orang yang beriman yang sejati menginginkan itu. Karena iman yang sempurna adalah iman yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iman kita diterima oleh Allah, maka sudah barang tentu seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, insya Allah akan diterima oleh Allah karena imannya diterima. Kenapa imannya diterima? Karena imannya sempurna. Maka seringkali ketika ada yang meninggal dunia dan kita sering mendengar almarhum Anu bin Anu, kita doakan semoga diterima iman Islam. Itu yang didoakan, diterima iman Islamnya. Ini penting banget, sebab kalau iman kita tidak diterima oleh Allah, maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah, sebanyak apapun yang telah kita lakukan, itu akan menjadi SIA alias sia-sia, tiada berarti. Kenapa? Karena imannya ditolak. Apabila jikalau umpama misalnya seandainya andai kata seumpama eta kene sarua bae ieu mangolokeun waktu. Apabila iman yang ada di dalam hati kita ingin mencapai tingkat kesempurnaan dan ingin mencapai tingkat keabdolan menurut Allah dan Rasulnya, maka di antaranya adalah kita harus bisa supervised by Allah. Apa tuh? Bisa diulangi? Hah? Supervised by Allah, by Allah. Apa itu? Fil itu artinya lain upil. Tulisannya FEEL, dibacanya feel. Feel itu artinya merasa. Supervise artinya supervision, tulisannya supervision. Dibacanya supervise artinya diawasi. Kita sering mendengar supervisor ya, berarti pengawas. Jadi supervise by Allah, by itu oleh Allah, itu Allah. Jadi kita harus supervise by Allah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah. Kapan saja, whenever. Kapan saja, whenever. Dan di mana saja, and wherever. We are, kita feel, merasa supervised by Allah, diawasi oleh Allah. Jadi ini kitabnya kitab Inggris nih. Maklumlah ustadznya ustadz gaul. Tapi mudah-mudahan gaulnya dengan orang-orang yang baik.
Tapi nggak apa-apa sih gaul dengan para preman juga. Yang penting premannya ke bawah sama kita, jangan kita ke bawah dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Al-Fakir menegaskan, siapapun yang ingin iman yang ada di dalam hatinya mencapai tingkat kesempurnaan, mencapai tingkat keabdolan, maka ia harus supervised by Allah. Harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, pagi, siang, sore, malam, sendirian, banyak orang, merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Itu yang disebut ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau berzikir kepada Allah seakan-akan Allah terlihat olehmu. Fa in lam takun tarah, maka jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak, yakinkan dalam hatimu, innahu yarak, bahwa Allah sedang melihatmu. Dia merasa dilihat oleh Allah. Manusia kalau hidupnya selalu merasa dilihat oleh Allah, saya yakin pertama selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah. Yang pertama, saya yakin ia tidak akan melakukan perbuatan dosa karena malu kepada Allah, karena takut akan azab Allah di neraka nanti. Jadi begini kalau dinyanyikan, kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku. Hah? Ya, yang tukang mukul hadohnya tell me enggak connect atau barangkali lagi nyemil, kasihan. Kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan, Allah melihatnya dan akan membalasnya. Allahul Kafi, Rabbul Kafi, Hasanul Kafi, Wajadnal Kafi, Likulil Kafi, Kabanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Allah Hasanul Kafi, Wajadnal Kafi, Likulil Kafi, Kabanal Kafi, Allah ni'mal kafi. Saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat keterangan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau
memerintahkan kepada kita, kun ma'allah, fa'illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa'innahu yusiluka ilallah. Kata beliau, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Pertanyaan saja untuk para hadirin, tolong dijawab. Jawabannya ya tentu jawaban harus benar, tapi kalau salah juga nggak apa-apa. Yang penting ada jawaban. Ya kayak kita waktu ulangan diisi aja, penting lagi. Pertanyaannya adalah, bisakah kita di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita sehari-hari, bisakah kita selalu bersama Allah? Kira-kira bisa nggak ya? Insya Allah. Gimana caranya? Tolong dong komentar. Ya, selalu zikir, ingat kepada Allah. Wah, luar biasa Pak Haji Warsono. Beliau ini mantan TNI ya, mantan TNI. Nah, di antaranya itu selalu berzikir kepada Allah. Jadi alamatu man ma'allah, gitu kan, cirinya, tandanya orang yang selalu bersama Allah, la yazalu qalbuhu mutma'innum bi dzikrillahi aina makan. Jadi orang tersebut hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, selalu merasakan tenang ketika berzikir kepada Allah. Itu tandanya orang tersebut bersama Allah. Karena kalau kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, batin kita akan tentram, jiwa kita akan damai. Ini adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ingat, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Siapa yang memberikan ketenangan terhadap hati kita? Tidak lain tidak bukan adalah Allah. Kenapa Allah memberikan ketenangan di hati kita? Karena hati kita selalu ingat Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama. Kemudian kelanjutan hadisnya adalah Pak ilam takun mangka lamun orang ono siro iku ma'allah sarta Allah. Aku Tuhan. Takun maka berdikiro ono berdikiro ma'man iku sarta wong ma'allah sarta Allah. Jadi maksudnya begini, Pak ilam takun ma'allah takun ma'aman kana ma'allah. Apabila engkau belum bisa selalu bersama Allah, ya, takun maka jadilah engkau ma'aman kana ma'allah, selalu bersama orang, selalu dengan orang yang selalu bersama Allah. Jadi kita selalu dengan orang yang orang tersebut selalu bersama Allah. Siapa mereka? Mereka adalah pertama al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka selalu bersama Allah. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh para sahabat nabi, baik dari golongan muhajirin maupun ansar, seluruh para aulia Allah, humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang selalu bersama Allah. Yang kedua, orang-orang yang selalu bersama Allah siapa? Al-muhsinun, orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah, yang disebut orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Allah. Dalam Al-Quran surah 16 An-Nahl juz 14 ayat terakhir, yaitu ayat 128. Jadi surah An-Nahl itu
surah yang ke-16, jumlah seluruh ayatnya ada 128. Di ayat terakhir Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tekor, teker napasnya, kebanyakan ngerokok. Wa may innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kata Allah dalam ayat ini, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina, itu selalu bersama dengan orang-orang ittaqau, yang bertakwa. Jadi Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan selalu bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yang disebut orang-orang soleh. Di saat kita berbuat baik, terlepas dari apakah kita melakukan kebaikan itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, siapapun, di saat itu pula kita sedang bersama Allah. Kenapa? Karena yang kita lakukan sesuai dengan ridho Allah. Malam ini kita duduk di sini nih, ini kan sesuai dengan ridho Allah, berarti malam ini kita sedang bersama Allah. Bapak-bapak bisa merasakan nggak kalau malam ini kita sedang bersama Allah? Bisa merasakan tidak? Kalau tidak bisa merasakan, yang salah bukan keterangannya, yang salah hati kitanya. Mungkin ada penyakitnya hatinya itu. Saya bisa merasakan. Mana cirinya? Kita merasa tenang. Ini ketenangan dari Allah. Merasa tenang nggak? Bapak-bapak ingat utang nggak? Enggak. Tenang di pengajian mah, tempat dikit mah, karena kita sedang bersama Allah. Begitu nyampe rumah pusing deh. Makanya kalau pengen tenang terus, ngaji terus, mual inget ke hutang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti yang lagi nggak berani, banyak orang. Baik lagi ya, tuh kan, sahabat aman. Innallaha kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Kenapa kita disuruh selalu dengan orang yang orang tersebut selalu bersama Allah? Karena kata Nabi, fa innahu yusiluka ilallah. Karena orang tersebut akan dapat menghantarkan kita bersama dengan Allah. Orang tersebut akan membawa kita sampai kepada Allah, yaitu para wali, orang-orang yang ahli berzikir. Jadi orang-orang yang selalu bersama Allah, pertama al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua al-muhsinun, orang-orang yang soleh atau as-solihun. Yang ketiga al-muraqabun, orang-orang yang selalu muraqabah kepada Allah, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ada muraqabah, ada muqarabah, beda. Kalau muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, itu namanya muraqabah. Kalau muqarabah, orang-orang yang dekat kepada Allah, ada muraqabah, ada muqarabah, beda kan? Beda enggak? Muraqabah, muqarabah, beda enggak? Beda. Walaupun hurufnya itu juga, cuma ada huruf yang beda tempat. Nah, itu yang keempat ya. Yang keempat, kita harus muraqabah, harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Di saat kita merasa diawasi oleh Allah,
maka berarti saat itu pula kita sedang merasa kehadiran Allah. Di saat kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita, itu tandanya kita sedang bersama Allah. Jadi ngaji rasul, ngaji rasa. Nah kalau kita belum bisa merasakan kehadiran Allah, nah itu perlu diperbaiki hatinya. Berarti hatinya kotor, banyak penyakitnya, banyak sifat tercelanya, dibersihkan, disterilkan. Karena cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba kalau di dalam hatinya banyak penyakitnya, banyak rohan-rohannya, banyak sifat-sifat tercelanya. Maka perbanyak zikir dalam rangka diantaranya untuk membersihkan hati. Yang kelima, orang-orang yang selalu bersama Allah adalah as-sabirun ya. Yang kelima ya, keempat berarti ya, as-sabirun yang keempat. Yang pertama al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua al-muhsinun, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan atau orang-orang soleh. Yang ketiga al-muraqabun, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat as-sabirun, orang-orang yang selalu sobar, baik sobar fi taatillah, dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, karena ibadah butuh sobar, maupun sobar an maksiatillah, dari menahan hawa nafsu, menjauhi perbuatan dosa kepada Allah, maupun sobar fi musibah, ketika mendapatkan musibah. Itu golongan yang keempat, orang-orang yang selalu bersama Allah. Yuk kita lihat Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Makanya kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, golongan yang kelima yang selalu bersama Allah adalah az-zakirun, orang-orang yang selalu berzikir kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau banyak orang, tetap hatinya berzikir. Dalam hatinya berzikir terus Allah, 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 Allah. Terus nanti lama-lama kita mendapatkan ketenangan. Terus kita ingat sama Allah, Allah, Allah. Ya Allah, aku bersyukur masih dikasih hidup, bisa ibadah, bisa menyebut nama-Mu. Nggak tahu besok aku masih bisa menyebut nama-Mu atau terus Allah. Allah. Terus merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup Allah. Ingat dosa-dosa, akhirnya nangis. Gimana kalau dosa belum sempat diampuni, kita keburu mati? Ya Allah, Allah, Allah. Terus insya Allah akan dapatkan ketenangan. Itu yang disebut muraqabah. Demikian materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min